Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Saat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan sebuah siwak. Lalu siwak itu digigit, diremukkan, dilembutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, digigit hingga halus, kemudian dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan air liur Aisyah bertemu dengan air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca hadis ini menjelaskan tentang hal ini. Hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 4449, yang diriwayatkan istri Rasulullah SAW, Aisyah Ummul Mukminin. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Inna min ni'amillahi alayya." Sesungguhnya di antara nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadaku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tufiya fi baiti. Nikmat Allah padaku, di antara nikmat Allah padaku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di rumahku. Wa fi yaumi, di hari aku jatah hariku, mendapatkan jatah hariku. Wa baina sahri wa nahri, dan di antara dada dan perutku. Wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi inda mautihi, dan bahwasanya Allah mengumpulkan antara air liurku dan air liur Rasulullah SAW di saat Rasulullah SAW meninggal dunia. Dakhala alayya Abdurrahman. Abdurrahman masuk ke rumahku. Abdurrahman adalah putra daripada Abu Siddiq, saudara daripada Aisyah radhiyallahu anha. Wa biyadihi siwak. Saat itu Abdurrahman membawa siwak. Wa ana musnidatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku saat itu Rasulullah SAW dipelukanku, menjadi sandaran, yaitu Rasulullah SAW. Wa ra'aituhu yanzuru ilaihi. Lalu aku melihat Rasulullah SAW melihat ke Abdurrahman, melihat siwak yang dia bawa. Wa araftu annahu yuhibbu siwak, dan aku tahu beliau Nabi SAW menginginkan siwak. Fakultu akhuduhu lak, apakah engkau mau aku ambilkan siwak itu untukmu? Tanya Aisyah kepada Rasulullah. Wa asyara bi ra'si, Rasulullah pun mengangguk atau memberi isyarat dengan kepalanya. An-na'am, yaitu mengucapkan iya. Fa tanawaltuhu, aku ambil siwak itu. Wastadda alaihi, namun siwak itu masih keras. Wa qultu ulayyinuhu lak, aku katakan kepada Rasulullah, aku akan lembutkan dulu siwak ini. Fa asyara bi ra'sihi, beliau pun memberi isyarat an-na'am, iya. Fa layyantuhu, aku lembutkan, aku gigit. Fa amarrahu wa baina yadayhi rakwatun aw ilbatun yashku amad fiha ma. Rasul mengangguk dan aku melembutkan siwak itu. Dan fa amarrahu wa baina yadayhi rakwatun aw ilbatun yashku amad fiha ma. Dan di hadapan Rasulullah saat itu ada, yaitu sekantong air, kantong dari kulit yang berisikan air. Fa ja'ala yudkhilu yadayhi fil ma. Rasulullah memasukkan tangannya dalam air itu. Memasukkan kedua tangannya dalam air itu. Fa yamsahu bihima wajahu, lalu beliau usap wajahnya dengan tangan yang telah dimasukkan dalam air tersebut. Yaqul, dan beliau bersabda, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. La ilallah, tidak sembahan yang berat sembahkan Allah, sesungguhnya di dalam kematian ada sesuatu hal yang berat. Thumma nasaba yadahu wa ja'alahu yaqul fir rafiqil a'la hatta qubida wa mala yadu. Lalu Rasulullah menunjukkan tangannya ke arah atas dan mengatakan fir rafiqil a'la, di surga Allah Subhanahu wa taala. Rafiqil a'la adalah tempat, yaitu
orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah SWT, minan nabiyyin was-siddiqin asy-syuhada as-salihin, para nabi, para syuhada, orang soleh, orang-orang yang soleh, orang yang benar. Sampai setelah itu beliau meninggal dunia, tangannya jatuh. Kemudian kita akan baca penjelasan hadis ini. Kanat musibatul muslimin al-kubra biwafati rasulihim al-karim sallallahu alaihi wasallam. Waqad kana fi maradihi sallallahu alaihi wasallam alladhi mata fihi ibar wa idhar wa ahkam wa tawjihat lis-sahabah ridwanullahi alaihim walil ummati jami'an. Musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin adalah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Rasulullah SAW sakit, yang menyebabkan kematian beliau, terdapat pelajaran, terdapat nasihat-nasihat hukum-hukum untuk para sahabat, untuk orang-orang yang beriman, untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Fi hadzal hadits tahki ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha anna min ni'amillahi 'alaiha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma mata fi hujratiha wa fi yaumiha wa baina sahriha wa nahriha. Dalam hadis ini Ummul Mukminin mengkisahkan bahwasanya di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya adalah bahwasanya Rasul meninggal tatkala dalam dekapan pelukan beliau, dalam pelukan Aisyah radhiyallahu anha, di hari jatahnya Aisyah mendapatkan hari di antara dada Aisyah radhiyallahu anha. Wasahar huwa a'la al-batn wan nahr mawdi'ul 'iqdi min as-sadri. Wal ma'na annahu sallallahu alaihi wasallam fadat ruhuhu wa hiya muhtadinatun lahu sallallahu alaihi wasallam ala sadriha. Maksudnya adalah Rasulullah SAW meninggal dunia dalam dekapan, dalam pelukan Aisyah di dadanya. Dalam pelukan Aisyah, yaitu Rasul dipeluk di dada Aisyah radhiyallahu anha. Saat itulah Rasulullah SAW meninggal dunia. Warasuhu asyarif inda dhaghniha wa anna Allah jama baina riqihi wa riqiha inda mauti sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada Aisyah adalah menjadikan air liurnya bersatu dengan air liur Rasulullah SAW saat Rasulullah meninggal dunia. Wa ja'ala riqaha radhiyallahu anha yasilu ila famihi sallallahu alaihi wasallam wa riqahu sallallahu alaihi wasallam yasilu ila famiha qubail wafatihi bil lakhdatin qasiratin. Wa sababu dhalika anna akhaha Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhum dakhala alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustanidan ila sadriha. Sebab dari bercampurnya air liur Aisyah dan air liur Rasulullah SAW ini adalah ketika saudara Aisyah radhiyallahu anha Abdurrahman bin Abu Bakar, dia masuk ke rumah Rasulullah saat itu Rasulullah dalam dekapan, yaitu mustanidan ila sadriha, dalam dekapan, dalam pelukan Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana biyadi Abdurrahman siwak wa huwa 'udun yakunu min juduri asy-syajaril araq wa yutakhadu litandhifil asnan wa tadhhiril fam. Saat itu di tangan Abdurrahman ada siwak, yaitu kayu yang terbuat yang diambil dari akar dari pohon arak dan untuk membersihkan gigi dan membersihkan mulut. Wa ra'at ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah SAW yanzuru ila siwak. Lalu Rasulullah SAW melihat Abdurrahman, melihat siwak yang dipegangnya, dan Ummul Mukminin Aisyah melihat hal itu. Wa kanat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ta'lam anna min tabi'i sallallahu alaihi wasallam hubbas siwak mutlaqan. Dan Aisyah tahu Rasulullah SAW menyukai siwak, atau 'inda taghayyuril fami khususan. Fa salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhuduhu fasalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhuduhu laka minhu fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am fa akhadathu min akhiha. Maka Aisyah mengatakan kepada Rasulullah SAW, apakah kau mau aku ambilkan siwak itu untukmu? Maka Rasulullah mengangguk, berisyarat dengan kepalanya, mengucapkan iya. Diambillah siwak itu dari saudaranya.
wa nawalathu ilaihi sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada Rasulullah SAW. Fasta'malahu, dipergunakan untuk bersiwak. Fastaddat siwak alaihi sallallahu alaihi wasallam, ternyata siwak itu keras. Li'annahu lam yazal qasiyan lam yustakhdam qabl, belum dipergunakan, masih baru. Fasa'alat Rasulullah SAW an tulayyinahu lahu sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah bertanya, maukah aku lembutkan Aisyah siwak ini untukmu ya Rasulullah? Bahwa faqaha sallallahu alaihi wasallam fa akhadha siwak minhu sallallahu alaihi wasallam, maka diambillah siwak itu dari Rasulullah. Wa kana fi famihi, saat itu berada di mulutnya Rasulullah, sedang digigit Rasulullah SAW. Wa alaihi min riqihi as-sarif sallallahu alaihi wasallam, ada air liurnya siwak itu, ada air liur Rasulullah SAW. Wa ma daghathu bi asnaniha litulayyinahu lahu, maka digigitlah oleh Aisyah siwak itu yang ada air liurnya Rasulullah SAW, digigit oleh Aisyah. Wa akhadahu minha sallallahu alaihi wasallam maratan ukhra wa jamallahu bidzalika baina riqihi sallallahu alaihi wasallam wa riqiha radhiyallahu anha. Maka setelah itu diberikan kepada Rasulullah, lalu dibuat siwak oleh Rasulullah SAW, dibuat bersiwak oleh Rasulullah SAW. Maka jadilah air liur Rasulullah SAW bersatu dengan air liur Aisyah radhiyallahu anha. Wa tahki ummul mukminin radhiyallahu anha an shiddati ma kana yu'ani sallallahu alaihi wasallam min sakaratil maut, wa tadhkuru annahu sallallahu alaihi wasallam kana baina yadayhi rakwatun fiha ma ay qirbah min jildin mamlu'ah ma, fajala yudkhilu yadahu wa ya'khudhu ma'an minha thumma yumarriruha ala wajhihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat beliau mengalami penderitaan berat dari sakratul maut ini. Maka Aisyah mengingat bahwasanya Aisyah menyebutkan bahwasanya di hadapan Rasulullah SAW ada air kirbah dari kulit, ada airnya. Lalu Rasulullah SAW memasukkan tangannya dan mengambil air itu lalu membasuhkan ke wajahnya, takhfifan li hararatil humma, untuk meringankan panasnya demam yang dialami, waj'ihi alladhi bi, sakit yang, untuk meringankan beban sakit yang dialaminya. Rasul mengusap air, mengambil air dan mengusapkan di wajahnya. Wa yaqul, dan beliau bersabda, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat, demi Allah, tiada la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Sesungguhnya dalam kematian ada sakarat, hal-hal yang berat. Aisyadaida wa ahwalan wa alaman azima, ada penderitaan yang besar, ada hal-hal yang berat. Thumma madda yadahu wa rafa'a musyiran biha ila al-a'la wa ja'ala sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma fir rafiqil a'la. Lalu beliau mengisyaratkan tangannya ke atas, lalu beliau mengatakan, ya Allah, di rafiq, fir rafiqil a'la, di tempat orang, di surgamu ya Allah, bersama para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Wa rafiqul a'la humul ladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin siddiqin syuhada salihin. Ar-rafiqul a'la adalah orang-orang yang Allah berikan kepada mereka nikmat dari kalangan nabi, orang siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Ini adalah rafiq al-a'la. Wakila wal jannah. Mana yang lain dari ar-rafiqul a'la adalah surga. Wakila, pendapat yang lain, rafiqul a'la adalah jama'atul anbiya alladziina yaskununa al-a'la illiyin, yaitu para nabi yang mereka tinggal di surga yang paling tinggi. Waqtara Nabi sallallahu alaihi wasallam an yakuna indallah bil jannah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya beliau ingin di surga Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin di surga Allah. Wa bi rufqatil mala'il a'la badala minal baqa di dunia. Beliau ingin tinggal di surga sebagai ganti daripada dunia. Wa fi riwayat sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, qalat, Aisyah mengatakan, wa araftu annahu al-hadits alladhi kana yuhaddithuna bihi, ay min ikhbari sallallahu alaihi wasallam bi amri takhayyuril anbiya. Qalat fa kanat tilka akhir kalimah takallama biha Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana wafatu sallallahu alaihi wasallam bi sanadil hadiyati asyra min al-hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada tahun 11 Hijriah,
Dan inilah kalimat yang terakhir, fir rafiqil a'la, yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fir rafiqil a'la hatta qubidat ruhuhu wa saqatat yaduhu ba'da an kana yushiru biha ila al-a'la wa huwa isyara ila naz'ir ruhi minal jasad. Beliau meninggal dalam keadaan mengatakan fir rafiqil a'la, mengangkat kedua tangannya dan tangannya terjatuh. Setelah itu beliau meninggal dunia. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan ummul mukminin, menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW adalah manusia yang mengalami seperti apa yang dialami manusia, sehat, sakit, kuat, lemah. Dan kita lihat di sini sabarnya Nabi SAW saat beliau mendapatkan penderitaan. Dan hadis ini menjelaskan juga cinta Rasulullah SAW kepada Siwa, cintanya Rasulullah SAW kepada Siwa, dan beliau sangat ingin bersiwa. Semoga bermanfaat.